Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kali ini saya akan menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad SAW yang membela seorang Yahudi. Alkisah, suatu ketika terjadi perselisihan antara seorang Muslim dan seorang Yahudi. Cerita bermula ketika seorang Yahudi sedang menawarkan barang dagangannya kepada seorang Muslim. Lalu seorang Muslim tersebut membalas dengan sesuatu yang dibenci oleh seorang Yahudi itu. Dan si orang Yahudi itu sontak tidak terima dengan perkataan si orang Muslim tersebut. Bahkan orang Yahudi itu mengucapkan sumpah serapah dan ia juga mengagungkan Nabi Musa alaihi salam di atas semua manusia. Lalu seorang Muslim tersebut pun tidak terima dan dia bergegas mendekati orang Yahudi tadi dan langsung menampar wajahnya. Ia tidak setuju dengan orang Yahudi tersebut yang melebihkan Nabi Musa alaihi salam di atas semua manusia. Karena sang Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang lebih unggul. Engkau mengatakan, demi zat yang telah memilih Musa atas semua manusia, sedangkan ada Nabi Muhammad di antara kita, kata seorang Muslim tersebut kepada seorang Yahudi itu. Kemudian seorang Yahudi tersebut lapor kepada Rasulullah SAW. Ia tidak terima ditampar oleh seorang Muslim tadi. Rasulullah pun tak setuju dengan sikap pria Muslim tadi. Rasulullah malah membela Yahudi tersebut. Bahkan Rasulullah memarahi seorang Muslim itu dan bertanya kepadanya apa alasan menampar seorang Yahudi itu. Lantas Rasulullah bersabda agar tidak membanding-bandingkan lagi dirinya dengan para nabi Allah sebelumnya. Rasulullah menjelaskan bahwa para nabi memiliki tugas yang sama, yaitu menyeru kepada umat manusia untuk mengesahkan Allah. Rasulullah mengibaratkan dirinya dengan para nabi sebelumnya. Para nabi sebelumnya membangun semua sisi dan bagian rumah, mulai dari tembok hingga atap, memperindah dan membaguskan rumah tersebut. Namun ada satu bagian yang belum selesai digarap, yaitu satu tempat ubin di suatu sudut rumah. Kata Rasulullah, dirinya lah ubin itu. Beliau ditugaskan untuk menyempurnakan bangunan rumah tersebut. Dengan itu, Rasulullah ditahbiskan dirinya sebagai penutup para nabi. Rasulullah berkata, janganlah kalian melebihkanku di antara para nabi yang lainnya, tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengagungkan semua nabi, tidak melebihkan satu dengan yang lainnya, juga tidak merendahkan satu dengan yang lainnya. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, para nabi adalah saudara seayah dan ibu-ibu mereka berbeda-beda, sedangkan agama mereka adalah satu. Saudara-saudaraku, sungguh tawaduknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat bijak dan adil dalam menyikapi segala bentuk permasalahan. Akhlak Nabi Muhammad yang lembut, yang indah dan sempurna. Kebijakan beliau selalu tidak pernah menjatuhkan antara satu dan yang lainnya. Justru beliau mengajarkan untuk saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Tidak pernah menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Beliau memperjuangkan kebaikan dengan
kebaikan pula. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, Sallu ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku, sekian dulu kisah cerita ini. Insya Allah akan saya sambung lagi dengan cerita-cerita selanjutnya, dan semoga cerita tentang kisah-kisah penuh hikmah dari saya bisa untuk bahan introspeksi diri untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, yaitu dengan mentauladani sifat kelembutan Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalaulah saudara-saudaraku merasakan manfaat dari konten ini, maka silahkan didukung terus channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, share, atau komen. Terima kasih kepada saudara-saudaraku semua. Mohon pamit dan sampai jumpa dulu. Mohon pamit dan sampai jumpa di kisah-kisah yang lain yang tentunya penuh dengan hikmah kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.